Setiap khotbah punya tiga aspek penting, tiga kerangka penting. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Hari ini, saya akan berbicara mengenai pembukaan yang berpusat kepada Kristus. Bagaimana membuat khotbah pembukaan, pembukaan yang berpusat kepada Kristus. Membuka sebuah khotbah yang berpusat kepada Kristus adalah langkah penting untuk mengarahkan hati, pikiran, dan jemaat itu langsung kepada tujuan khotbah kita. Pembukaan khotbah yang Kristusentris akan berfungsi untuk menekankan bahwa pesan yang disampaikan itu mengarah langsung kepada pribadi. Serta bagaimana kita mencoba melihat relevansinya bagi sebuah kehidupan. Berikut adalah langkah-langkah yang sekiranya dapat membantu Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, untuk melihat bagaimana langkah membuat khotbah pembukaan yang berpusat kepada Kristus. Yang pertama, mulailah dengan ayat yang menunjuk kepada Kristus. Pembukaan bisa dimulai dengan ayat secara eksplisit yang menunjukkan tentang pribadi Kristus. Seperti Yohanes 3 ke 16. Akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita supaya setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Itulah jalan hidup. Bahkan bisa kita memulainya di dalam kitab Yohanes 1 ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi. Nah, ayat-ayat yang di atas ini akan langsung menunjukkan atau mengarahkan fokus pendengar jemaat kepada Kristus sebagai inti dari pesan yang akan kita sampaikan. Dan dia akan mengajak jemaat akan menantikan dan meneguhkan iman mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, musik, keadaan jemaat itu bisa dikritik. Tetapi pribadi Kristus akan sangat sulit untuk dikritik. Oleh sebab itu, khotbah yang berfokus kepada Kristus akan menjadi sentral yang akan disampaikan. Gaya pakaian Anda, gaya berkomunikasi Anda bisa dikritik, tetapi berita tentang Kristus nggak bisa dikritik. Mungkin Anda akan mengarah, akan berkata jemaat seperti ini. Kok Kristus terus ya? Tetapi mereka akan menikmati karena mereka iman mereka, perubahan hidup mereka sudah diarahkan dan diubahkan sesuai dengan ciptaan yang baru. Tentu iman mereka kepada Kristus. Ayat-ayat ya yang sudah saya sampaikan akan mengajak jemaat untuk menantikan pesan yang meneguhkan iman mereka. Itulah poin yang pertama kita. Poin yang kedua kita, ini akan membawa jemaat untuk menunjukkan akan sebuah kebutuhan akan Kristus. Mulai cari bagaimana menunjukkan bahwa kita ini sedang membutuhkan Kristus. Ayat-ayat seperti bagian-bagian di atas itu seakan-akan kalau kita ceritakan langsung memang tidak begitu membawa greget kalau kita tidak ingin memulainya dari sebuah kebutuhan. Kalau kebutuhan itu dimulai lebih dahulu, maka kita bisa melihat jawabannya. Tapi bagian ini saya memulainya dengan sebuah jawaban. Karena jawaban itu adalah menunjukkan sebuah kepastian. Lalu saya mencari sebuah kebutuhan. Lalu saya memunculkan pemikiran atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini ada satu hal yang pasti. Kasih dan keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus.
Pertanyaannya, sebagai manusia, kita sering mencari tujuan hidup dan kedamaian di dalam tempat. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda juga sedang hari ini mencari tujuan hidup, kedamaian, ketenangan? Ada berita yang baik pada hari ini. Kita diingatkan bahwa tujuan hidup, kedamaian yang sejati, hanya kita temukan di dalam Kristus. Dengan pendekatan ini, jemaat diajak untuk mengingat kembali bahwa memang Kristus sedang memberi ajakan yang mendalam akan pribadi Kristus yang mereka akan membawa lebih dekat kepada Dia. Dengan gambaran seperti itu, jawaban dan pergumulan, jawaban dan kebutuhan ini akan menyatakan bahwa jemaat memang harus membutuhkan akan pribadi Kristus. Dan itu adalah sebuah kebutuhan yang bersifat universal. Dan secara khusus pribadi Kristus adalah jawaban secara spesifik yang akan membawa mereka untuk lebih dekat memahami dan belajar dan meneladani akan pribadi Kristus. Yang ketiga, untuk memberi keselamatan itu, mari kita mulai menggambarkan pribadi Kristus itu sebagai pusat. Gunakan ilustrasi sebagai pengharapan, gunakan ilustrasi itu sebagai bentuk berita tentang keselamatan. Yang tentunya ini akan sangat efektif di dalam. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang tersesat di keramaian. Saat akhirnya dia bertemu dengan orang tuanya yang menangis lega. Sebenarnya anak itu adalah diri kita di tengah keramaian, di tengah berkumpul. Dan ketika orang tuanya mencari dan menemukan anak, anak itu mulai tenang, mulai menikmati ketenangan. Air matanya, tangisannya mulai berhenti. Itu pula dengan kita sebetulnya, anak-anak ini. Kita tersesat di tengah keramaian. Allah sedang mencari. Di dalam pelukannya, Allah, kita akan menemukan kedamaian. Ya, itulah cerita, itulah ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana manusia di tengah dunia, di tengah keramaian pergumulan, di tengah keramaian permasalahan, di tengah keramaian pertanyaan-pertanyaan yang ada, di tengah keramaian dosa yang mulai menghimpit. Kita tersesat. Allah datang. Allah yang mencari. Allah menemukan. Dan kita berdamai. Suatu kali seorang pelaut di tengah badai, dia merasa sangat putus asa. Hingga ia mengingat bahwa ia punya jangkar yang kuat untuk menyelamatkan perahu, dirinya, dan orang-orang. Kita seperti orang yang ada di tengah badai, yang kian menghantam badai, menghantam perahu badai. Perahu itu lambat laun akan hancur. Perahu yang terbuat dari kayu akan hancur. Sekuat apapun perahunya, kalau dia dihantam oleh badai, dia akan tidak memiliki kemampuan, akan berkurang, akan dihanyutkan kian kemari, akan dibawa entah kemana. Gambaran seperti manusia yang sedang mengalami putus asa. Tetapi kita harus mengingat bahwa setiap perahu yang besar sekalipun, ia selalu dipersiapkan jangkar. Jangkar kehidupan kita bukan keuangan. Jangkar kehidupan kita
bukan relasi. Jangkar kehidupan kita bukan relasi. Jangkar kehidupan kita bukan investasi, tetapi jangkar kehidupan kita ada Kristus yang memberi kita ketenangan, yang membawa kepada tujuan yang hidup. Ilustrasi ini akan memberikan gambaran yang menyentuh tentang peran Kristus sebagai pusat harapan, pusat keselamatan, pusat di mana umat jemaat itu diarahkan kepada sebuah tujuan yang utuh. Mari kita delegasikan tujuan khotbah kita, pembukaan khotbah kita itu mengarah kepada Kristus. Buat preposisi, buat pernyataan singkat mengenai tujuan khotbah Anda dengan jelas dan mengarahkan itu kepada Kristus. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus adalah terang dan dan jawaban atas kegelapan hidup kita. Melalui firman ini kita akan diingatkan bahwa Kristus kita akan menemukan pengampunan, kasih yang ilahi itu turun untuk memulihkan arah kehidupan kita ini. Dengan kalimat-kalimat ini, jemaat itu diajak dari awal, itu kita lihat pesan yang disampaikan, pemikiran itu kepada satu pribadi Kristus. Tidak terus terang, tapi kita harus bawa jemaat itu kepada dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah kita mengawali khotbah kita juga bisa mengawali khotbah kita itu dengan berpusat kepada Kristus. Itulah poin kelima kita. Ajak jemaat yang berfokus kepada Kristus. Kalau poin yang keempat, dereglasikan, preposisikan tujuan khotbah kita di awal pembukaan, tetapi pada poin kelima kita ajak jemaat juga mulai menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam tengah ibadah kita, itu kepada pribadi Kristus. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Pimpin hati kami supaya kami semakin dekat. Yesus, kami percaya Engkaulah jalan keselamatan. Dan itu bimbing kami, tuntun kami, memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu, kasih-Mu itu menjawab, memberi jawaban, memberi ubah untuk setiap pergumulan. Dan saudara, contoh-contoh khotbah yang demikian ini akan mempersiapkan hati jemaat dan selalu diingatkan bahwa ibadah kita bukan hanya ibadah yang bersifat inspirasi, tetapi ibadah yang membawa kepada transformasi. Transformasi kepada siapa? Ya kepada pribadi Kristus lah. Dari awal, dari tengah ibadah, dari pujian mungkin yang kita telah siapkan. Tetapi pribadi Kristus seperti apa yang sudah saya uh, sharekan di dalam bagaimana kita mempersiapkan khotbah yang bersifat Kristus. Kan pribadi Kristus itu harus diceritakan, saudara. Inilah poin yang keenam. Masukkan kesaksian pribadi Anda tentang pengalaman pribadi Anda yang berkaitan dengan Kristus dan membuat itu seperti pukulan klimaks dari sebuah khotbah Anda. Ketika saya menghadapi masa-masa yang sulit, saya ingat betapa saya membutuhkan kasih dan pengampunan Kristus. Masa-masa sulit itu adalah masa di mana saya kehilangan orang yang saya kagumi. Masa-masa sulit itu adalah masa-masa di mana saya membutuhkan sebuah terobosan yang baru. Masa-masa yang sulit itulah masa-masa di mana saya sedang menghadapi penantian anak saya. Disitulah saya selalu belajar bagaimana saya datang kepada Kristus sebagai jangkar kehidupan saya. Itu contoh kesaksian yang membawa kepada pengalaman pribadi seorang pengkhotbah yang lebih bersifat personal.
yang bersifat autentik itu akan membawa kekuatan sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Seringkali kita mencari harapan, mencari jawaban, mencari solusi ketika pergumulan itu ada di tengah, di tempat, di cara-cara yang sah. Tetapi kita diingatkan hari ini bahwa pengharapan kita yang sejati, yang utama, yang berfokus, itu hanya ada di Yesus. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah. Melalui khotbah hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi juga mengarahkan hidup kepada sebuah kedamaian yang sejati. Mari kita datang kepada Dia, membuka hati, memohon pelindungan untuk Dia mengubah perspektif dan juga mengubah hidup kita ini. Nah, pembukaan semacam itu akan membawa fokus kepada Kristus sebagai sumber keselamatan, pengharapan, perubahan, dan mengundang jemaat untuk mendengarkan firman dengan kerinduan akan kehadiran Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan isi amunisi kita, rangka-rangka kepada kita kepada pribadi Kristus. Tuhan memberkati kita.